Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Uma udah ngeliat video yang berawal dari berkumandangnya azan dari saudara kita Budiman, yang mana Putri merasa tersentuh ketika mendengar suara azan tadi ya. Dan memang kita Uma juga merasa tersentuh lah, begitu merdu. Budiman begitu bagus, indah mengumandangkan azan. Lanjut lagi tadi Uma ngeliat video Putri dan Mona, bahwasannya Putri meminta Mona untuk maukah Mona menganggap Putri sebagai anaknya, yang notabene Putri juga sudah nggak punya mamah ya. Iya. Mona juga kehilangan anak gadisnya, dan kita keluarga Sweet Seven di sini adalah kita satu keluarga. Jadi Putri boleh menganggap di Sweet Seven ini adalah keluarga Putri, dan Mona juga gimana ceritanya dengan tadi tiba-tiba saya menganggap Putri sebagai anaknya. Ini Oma, perjalanan Mona di saat aku keluar resign dari Sopo. Jadi aku tinggal berdua di rumah sama putraku, yang aku memutuskan tidak mau kerja lagi malam di saat itu. Cuma saat itu aku terpuruk, jujur aku terpuruk banget karena meninggalnya anakku di usia 23 tahun, masih gadis. Dan keluarga yang tadinya aku membantu keluarga, di saat aku terpuruk gak ada satupun yang istilah peduli dengan aku. Dari situ aku tinggalkan rumah itu karena aku ngerasa kalau di rumah Matraman itu selalu sakit dan sakit. Ada penawaran kerja di Taman Mini, aku pergi, aku ngontrak di sana selama 5 tahun. Aku di sana mulai aku hidup baru lagi. Aku bangkit sedikit-sedikit karena demi anakku yang satunya lagi. Setelah itu aku memutuskan, karena aku tuh sempatlah kehilangan akal, kehilangan semuanya di situ. Akhirnya aku udah reda pikiranku. Aku berangkatlah kantor, telepon Uma. Di sini aku kerja. Tadinya aku nggak niat untuk tinggal di sini karena saat itu masih ada anak-anak serkandiku yang tinggal di rumah. Setelah aku diantar di sini, ternyata anak-anak meninggalkan aku dari kerja diantar. Akhirnya aku sendiri di sini, pulang sendiri ke Taman Mini, nggak ada yang iniin, takut. Akhirnya sering nginep di sini. Aku ada merasa terlindungi, dan aku ngeliat Rani itu sifatnya kayak apanya, kayak anakku. Sifat Rani. Sifat Rani itu dengan sehari-harinya aku liatin kayak anakku. Nah, disitulah aku ngerasa mau tinggal di sini biar aku punya anak. Dan aku nanya sama mantuku, sekarang mama udah punya anak, anak gadis lagi, diantar. Jadi mama izinkan mama tinggal di sini. Disitulah aku ngomong ke bapak, Pak, aku boleh nggak tinggal
diantar. Yang sebetulnya aku ingin mempunyai dekat dengan Rani, dengan Uma, aku punya keluarga, karena di saat itu keluarga aku terpuruk, nggak peduli sama sekali. Itu juga. Iya, aku ngerasa punya bapak di sini, punya Uma, karena aku itu orangnya nggak pernah bisa kemana-mana. Uma cuma kerja, ke rumah, di rumah, nggak pernah main, nggak pernah apa. Disinilah aku ada tempat curhat ke Rani, ngeliat hari-hari Rani. Dan tiba-tiba aku datanglah dengan Putri ini. Aku ngerasa ada lagi gitu kan, merasalah. Jujur Uma, aku ngeblank memang saat-saat ini setelah anak ditinggal. Belum, kalau ikhlas aku udah ikhlas, tapi kadang-kadang ada pikiran yang membuat aku tuh buyar. Ya itulah Uma, di sini aku terasa gimana gitu, nyaman di hati walaupun jauh sama anak. Dan di Taman Mini pun juga kan aku nggak deket karena tinggal di Kerawang anakku. Ada kekeluargaannya itu Mak. Iya, yang cowok. Jadi aku kerja di sini walaupun apapun. Sekarang yang aku rasakan karena Uma, karena semuanya di sini dukungan semuanya, itu aja Mak. Aku ke Putri juga dan ke Rani. Mama senang banget ketemu kalian di sini. Merasa ada anak lagi. Deket aja Mak. Rani sini udah kenapa? Ya Rani ya. Mas kan nemenin Mama di sini. Kalau bisa sampai Mama punya cucu. Ya, Put. Udah Uma, aku nggak bisa. Mungkin Uma juga udah tahu sifat aku yang selama ini. Jujur aku tuh gak mau sebetulnya ngomong masalah tentang anak. Nah, kadang-kadang aku lemah, tapi ya udahlah, mau diapain lagi. Karena hidupku sekarang hanya buat anak aku. Disinilah tempat aku hidup. Aku gak mau mikirin yang lain-lain, cuma hanya ingin kerja sampai aku nunggu anakku punya cucu, itu aja. Berusaha untuk bisa di sini, walaupun kadang-kadang aku ngeblank, nggak nyambung. Aku minta maaf ke semuanya, tapi aku akan berusaha bangkit demi semuanya, karena merasa di sini Bapak kerangkul aku, tenang. Apalagi ada Pak Ustadz kemarin. Walaupun kurang aku ngomong sama Pak Ustadz, sebetulnya ingin kalau ngeliat Pak Ustadz itu kayaknya ada. Makanya aku sering minta air terus sama Pak Ustadz, karena kalau udah minum itu aku rasanya nyaman di hati. Walaupun lagi aku pusing, lagi aku apa gitu. Itu aja Uma. Makasih sama Bapak, sama Pak Ustadz juga. Iya. Nah, ini kan tadi Putri juga udah minta maukah kiranya Mamona menjadi sebagai mama, pengganti mama dari Putri. Nah,
perasaan Putri rasanya selama beberapa hari bergabung bersama kita keluarga Sweet Seven. Apa yang kira-kira Putri rasa dari pertama bergabung sampai saat ini? Perasaan aku saat selama hampir 2 minggu di sini senang, merasa ya Uma sama Mama Mona kayak mamaku. Karena aku juga dari lulus sekolah udah gak punya mama. Walaupun aku bontot di rumah, aku punya 2 kakak, tapi aku di rumah itu seperti yang paling kuat. Jadi apapun ada masalah, gak pernah aku mau keluarga tahu. Jadi memang aku berjuang sendiri, kakak, keluarga semua support. Tapi kalau aku lagi sedih, aku lagi susah gitu, aku pendam sendiri. Makanya kenapa walaupun sama bapak, cuma sama bapak yang bukan satu darah sama aku cerita semuanya. Walaupun yang aku cerita itu semua tentang kesusahan itu mah. Jadi pas aku di sini udah kenal bapak, ditambah lagi ada sosok Uma, sosok Mama Mona, aku seneng banget di sini. Gitu. Ada Rani juga. Jadi begini ya, emang itulah kehidupan. Kita semua punya masalah, Uma juga. Uma kadang-kadang bisa aja juga pulang ke Tambun, pulang ke rumah, tapi beberapa hari di sana selalu juga kangen di sini. Hunter ini, terlebih lagi kita ada Sweet Seven, adalah keluarga kecil kita di Sweet Seven ini ya. Nah, terima kasih buat Putri yang udah mau bergabung bersama kita di keluarga Sweet Seven ini, yang mau berkumpul bersama kita. Anggaplah apa yang Putri rasa saat ini, Mama Mona sebagai pengganti mamanya Putri, atau ada juga Uma di sini, anggaplah seperti mama sendiri. Kalau ada masalah atau ada perasaan gak enak, jangan segan-segan untuk ngomong, mencurahkan isi hati. Karena kalau kita pendam apa yang kita rasa ini, kita menanggung sendiri, berat, sehingga kita nanti lama-kelamaan jadi blank. Jadi Uma, Mama Mona juga dengan sangat senang hati menerima Putri di sini. Dan Uma juga jujur, beberapa hari Putri di sini rasa gimana ya rasanya, ada rasa ada kehidupan baru lagi gitu. Jadi Uma langsung sayang gitu, sebagaimana Uma menyayangi anak Uma. Jangan pernah Putri segan untuk menceritakan apapun masalah ke Uma, ke Mama Mona. Kita pasti akan bantu apapun persoalan, karena kita di Sweet ini adalah keluarga ya. Dengan segan Oma, kalau marahin Mona tidak akan dendam, tidak akan benci sama Oma. Nggak, Mona ikhlas, Mona biar Mona bangkit di sini. Walaupun Oma bentak Mona ataupun apa, nggak ada akan dendam, karena Mona itu
ingin hidup sama orang-orang. Ini anak aku juga. Iya. Itulah curahan hati kami keluarga Sweet Seven yang saat ini adalah kami menangis, bukan tangis sedih, tapi kami semua di sini menangis karena kita bahagia, kita punya Uma bertambah lagi anak, Mona juga bertambah lagi anak, kita di sini menangis bahagia ya. Dan semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi bersama keluarga Sweet Seven, lebih solid, lebih menganggap semuanya itu adalah keluarga. Jangan segan-segan buat semuanya, ya. Uma orangnya begitu, kalau marah, breng, marah karena bukan menganggap siapa-siapa lagi, supaya bisa, supaya pintar, supaya cerdas. Bukannya marah, kalau salah bukan marah karena marah benci atau apa, enggak, lillahi ta'ala enggak, karena supaya cerdas, supaya pintar, supaya kita semua sama-sama maju, terutama kalian semua yang masih muda-muda. Kalau Uma ini hanya udah mengikutin jalannya aja, karena Uma udah tua, udah ya tinggal mengikutin kemana jalannya. Uma juga berharap sama seperti Mona, kalau si Rani udah nikah, udah punya cucu, udah tenang. Kalau Tuhan mau ambil nyawa kita juga ibaratnya udah tenang, anak udah ada yang bisa membimbingnya gitu. Jadi untuk Putri jangan segan-segan untuk datang ke sini, pun nanti apapun keputusan Putri mau kerja di sini atau enggak, tapi kalau ada waktu, kalau ada ini rindu, datang, jangan putus komunikasi kita, ya. Terima kasih untuk semuanya.